welcome back to my channel. Kenalin, aku Nurul Ilma, tapi udah biasa dipanggil Pia karena itu panggilan dari kecil. Nah, perkenalan singkat, aku ini freelance designer yang udah mulai sejak tahun 2019. Meskipun masih kehitung baru, aku udah nyelesain lebih dari 20 project yang kebanyakannya tuh project branding untuk toko fashion. Nah, kliennya pun juga beragam, gak cuma dari Indonesia aja, tapi dari luar negeri juga. Nah, sekarang tuh aku mau bahas how I work on a branding project. Jadi di sini tuh kayak ngejabarin detail-detailnya cara aku kerja ketika ada proyekan branding tuh kayak gimana sih. Jadi ini tuh bisa jadi insight buat kalian calon klien aku atau teman-teman desainer juga supaya paham workflow aku tuh kayak gimana. Nah, jadi without further ado, let's get started. Sebelum mulai project, jadi orang-orang tuh lebih sering nemuin aku lewat Instagram. Otomatis mereka bakal menghubungin aku lewat DM Instagram dulu. Yang biasa terjadi tuh mereka langsung nanyain price listnya, dan aku selalu jawab kayak gini. Halo kak, namanya. Makasih udah tertarik sama service yang aku tawarin. Untuk lengkapnya bisa dicek di link berikut. Dan aku selalu nyantumin si PDF service and pricing guide yang udah aku buat. Nah, biasanya mereka tuh minta jelasin ulang lagi secara detail untuk si prosesnya. Jadi si detail prosesnya tuh bakal aku jelasin sama kayak di video ini. Nah, kalau mereka udah yakin, baru aku buatin si invoice-nya. Untuk si skema pembayaran sama invoice, mungkin aku bakal buat video baru untuk jelasin itu secara lebih detail. Intinya si invoice ini tuh 50% dari total semuanya untuk DP dulu. Jadi aku tinggal nunggu si konfirmasi pembayaran kalau si invoice-nya udah dikirim. Selanjutnya, client onboarding. Jadi, kapan sih client onboarding itu? Client onboarding ini biasanya dimulai sejak pembayaran udah dikonfirmasi. Jadi, dia udah resmi jadi klien aku dan kita udah bisa mulai si projectnya. Nah, biasanya di sini kita diskusi soal projectnya secara lebih detail, kayak permintaan klien tuh kayak gimana sih, atau ekspektasi hasil, waktu, terus visualnya kayak gimana, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang si projectnya juga. Intinya di sini kita masih diskusi sambil aku nyiapin si file-file yang bakal kita pakai selama project berjalan. Selanjutnya, brand discovery. Brand discovery ini tuh sebuah proses di mana aku bakal ngasih sebuah file untuk klien isi, yang isinya tuh tentang kuesioner bisnisnya dia kayak gimana, terus si personality brandnya kayak gimana, dan inspirasi desainnya dia kayak gimana. Nah, jadi di sini tuh gak cuma aku aja yang bakal mempelajari tentang bisnisnya klien, tapi klien juga punya waktu khusus untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang bisnisnya dia. Jadi dengan harapan tuh si klien bisa lebih paham, terus lebih percaya juga sama si bisnisnya. Dan proses ini tuh paling penting karena data yang klien isi di sini tuh bakal terus kepake untuk proses selanjutnya dan bakal mempengaruhi pertimbangan desainnya juga. Jadi yang mau aku highlight di sini tuh si brand personality-nya, karena branding ini tuh sebagai perwujudan dari si bisnisnya kan. Jadi penting banget tuh buat aku bisa memvisualisasikan si brandnya sesuai dari si visi misi bisnisnya kayak gimana, mission statementnya kayak gimana, terus personality-nya kayak gimana, dan pesan-pesan yang si bisnis itu mau sampaikan tuh apa aja. Jadi di sini juga aku ngasih waktu 1-3 hari supaya klien tuh enak ngerjainnya, dan aku selalu minta mereka untuk ngisi sedetail mungkin, karena semakin banyak data yang bisa aku pelajari itu semakin mempengaruhi juga untuk si proses desain selanjutnya. Selanjutnya, creative direction. Setelah pemanasan di brand discovery, selanjutnya ada creative direction. Creative direction ini tuh isinya tentang rangkuman dari si brand discovery. Jadi aku bakal buatin sebuah presentasi yang isinya goals project kita tuh apa, terus si target audiensnya siapa aja, dan ada 5 most important keywords juga. Terus aku juga bakal buatin mood board sederhana yang bakal ngasih gambaran kasar project kita tuh bakal bikin apa aja sih, terus si visualnya tuh nanti bakal kayak gimana. Tapi di sini tuh kita nggak akan fokus sama si color palette dulu, karena nanti itu bakal dibahas di penyempurnaan konsep. Jadi setelah semua datanya aku pelajari dan udah aku buatin presentasinya, si klien tuh bakal dapet file video dan PDF. Nah, si video ini tuh kayak aku rekaman aja biasa, ngejelasin secara langsung ide-ide aku tuh kayak gimana sih dari setiap halaman PDF-nya. Nah, di akhir tuh aku nyantumin link feedback form buat klien isi yang nanyain tentang pendapatnya dia gimana, saran perbaikannya kayak gimana, dan ada juga pertanyaan penting, dia mau revisi atau mau lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya, first concept. Nah, setelah creative direction selesai, selanjutnya
ada first concept. First concept ini tuh proses yang paling exciting banget buat aku karena kita udah mulai proses pembuatan desainnya. Nah, jadi di sini tuh aku bakal buat 3 konsep, yang tiap konsepnya tuh punya 3 variasi logo, ada 1 primary logo dan 2 secondary logo. Nah, 2 secondary logo ini tuh apa aja sih? Pertama ada logo type, dan yang satunya lagi untuk brand marks. Mungkin nanti aku bakal buat video lanjutan tentang jenis-jenis logo apa aja sih, jadi nanti kalian bisa paham juga apa yang aku maksud. Untuk prosesnya tuh, pertama aku bikin gambar sketsanya dulu untuk elemen-elemen yang bakal dipakai di logonya. Jadi aku bikin tuh di Procreate karena kebetulan toolsnya udah ada. Tapi buat teman-teman desainer yang masih belum punya iPad, gak usah minder, karena aku pun dulu masih pakai media tradisional kayak kertas, pensil, penghapus, kayak gitu. Dan bahkan aku buat sendiri sih buku braintannya kayak gini. Ini aku bikin, dua-duanya bikin sendiri, dan ini murah banget, pakai bahan yang udah ada di rumah juga. Jadi gak usah khawatir tentang modal. Jadi kalian bisa manfaatin aja apa yang ada di rumah, dan gak usah minder lah, karena yang paling penting tuh skillnya, bukan tools yang kalian pakai. Nah, untuk teknis desainnya tuh kan pertama aku bikin di Procreate, dia masih raster kan filenya. Nah, jadi aku harus convert dia jadi vector. Itu ada 2 aplikasi di iPad. Pertama tuh Vector Natter. Vector Natter ini tuh nanti aku masukin gambarnya, terus aku tracing ulang jadi vektor. Atau yang satunya lagi tuh namanya Adobe Capture. Adobe Capture ini tuh bisa dipakai juga buat kalian yang gambar pakai kertas. Jadi nanti difoto terus masukin ke Adobe Capture, nanti dia otomatis nge-convert jadi vektor. Nah, setelah udah dapat file SVG-nya nih, aku pindahin ke laptop dan aku pilih 4 elemen yang sesuai. Kenapa 4? Karena kan 3 dibikin konsep, 1 lagi untuk jaga-jaga aja. Kalau misalkan si elemennya udah dapet nih, udah fix mau pakai yang mana aja, baru masuk ke proses tipografi logo. Tipografi logo ini tuh paling lama karena aku perlu waktu untuk nyari si typeface-nya, terus aku juga harus nentuin kira-kira typeface ini tuh bakal cocok apa enggak ya sesuai dari si creative direction-nya itu. Mungkin nanti aku bakal bikin follow up juga di mana aja sih aku nyari typeface dan typeface yang cocok untuk logo tuh kayak gimana aja gitu. Nah, kalau misalkan si tiap konsep ini tuh udah punya 3 variasi logo, berarti aku langsung buatin si presentasinya. Nah, si presentasi ini tuh isinya tentang elemennya apa aja, terus si tipografinya kayak gimana, terus makna dari tiap konsep tuh apa, dan persepsi dari audiens kalau lihat konsep itu tuh bakal kayak gimana. Dan di akhir pun aku bakal nyantumin si link feedback form untuk klien isi juga. Selanjutnya, refine concept. Untuk refine konsep ini, jadi si klien udah megang 1 konsep terpilih, dan aku bakal fokus di situ untuk melanjutin ke proses selanjutnya tuh. Nah, di proses ini tuh aku bakal buat si inspirasi visual untuk warnanya, terus buat color palette-nya dan tipografinya. Dan di akhir juga aku biasanya nambahin beberapa mock-up untuk ngasih bayangan aja ke klien kalau misalkan logo dengan si color palette dan tipografi yang udah aku buatin tuh bakal kayak gimana sih hasilnya. Nah, untuk penjelasan dari desainnya tuh aku bakal pilih 3 foto yang tiap fotonya tuh bakal menggambarkan brand si klien ini. Terus nanti si 3 foto ini tuh bakal jadi acuan color palette yang bakal aku buat. Nah, aku juga bakal kembali ngeliat si brand discovery, ngecek si color palette dan tipografinya tuh udah sesuai apa enggak sih sama permintaan klien sebelumnya tuh. Nah, kalau misalkan si presentasinya udah selesai, aku buatin si video presentasinya juga, terus ngejelasin lebih detail lagi, dan aku juga bakal nyantumin lagi si feedback form di akhir untuk klien isi. Selanjutnya, collateral item. Nah, proses ini tuh optional kalau klien emang minta dibuatin desain kolateral ya. Jadi misalkan si klien tuh minta dibuatin business card. Nah, aku bakal buat 2 konsep business card yang nanti aku juga bakal buatin si presentasinya dan bakal ngejelasin tiap konsepnya tuh kayak gimana. Terus nanti di akhir tuh ada feedback formnya juga. Selanjutnya, brand style guide. Proses paling terakhir sebelum kita nyelesain project branding tuh ada brand style guide. Jadi di proses ini aku bakal buatin sebuah PDF yang isinya detail tentang brandnya itu. Jadi nanti ada ngejelasin tentang logonya, terus tipografinya, terus color palette dalam versi RGB dan CMYK, terus ada
panduan Instagram, ukuran Instagram post, terus visual styling untuk fotografinya gimana, dan ada juga value dari brandnya. Yang paling penting dari PDF ini tuh ada panduan penggunaan logo dan tipografi. Terus brand guide ini tuh bisa merangkap sebagai brand strateginya juga. Selanjutnya, client offboarding. Jadi kalau si brand style guide udah selesai, aku biasanya konfirmasi ke klien, bilang kalau projectnya udah selesai dan aku udah upload semua file projectnya ke Google Drive. Aku juga langsung ngirimin si invoice pelunasannya. Jadi kalau misalkan si pembayaran udah dikonfirmasi itu, aku bakal langsung ngirimin si link Google Drive dan si form untuk testimoninya gitu. Nah, si testimoni itu nggak cuma buat ngasih lihat sebagus apa sih pelayanan aku, tapi aku juga mau tahu masukan dari mereka tuh kayak gimana, supaya aku juga bisa terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan aku. Dan biasanya aku sering upload portofolio tuh ke Instagram dan Behance. Jadi aku ngerasa si proses ini tuh berguna banget, khususnya untuk klien aku yang bisnisnya masih baru. Jadi bisnisnya klien aku tuh bisa dikenalin ke followers-followersnya aku, dan siapa tahu mereka juga tertarik dengan bisnisnya klien ini. Jadi itulah step-step yang bakal terjadi ketika aku lagi ngerjain project branding. Semoga kalian udah dapat gambaran gimana workflow aku dan semakin percaya juga untuk bekerja sama aku. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau apapun itu, tanyain aja di comment section, nanti aku bantu jawab. Gitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau suka di like, kalau mau tahu lebih banyak tentang desain di subscribe aja. I'll see you in the next one. Dadah.